Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Arum. Apa kabar? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Oke teman-teman, kali ini Bu Arum akan menyampaikan materi tema 2, yakni penyebaran sumber daya alam di Indonesia. Teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luar biasa. Luasnya wilayah dan letaknya yang strategis di area Khatulistiwa menghasilkan potensi sumber daya alam yang beragam. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Persebaran sumber daya alam tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, dan persebaran hasil bumi dan laut atau sumber daya alam yang bisa diperbarui. Indonesia sangat kaya akan hasil tambang. Hasil tambang Indonesia antara lain minyak bumi, gas alam, nikel, batu bara, tembaga, perak, emas, batu kapur, mangan, bauksit, dan hasil tambang lainnya. Hasil tambang tersebut ada yang didapatkan dengan cara digali pada permukaan atau dalam tanah dan juga berada di dalam laut. Sumber daya alam hasil tambang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bangunan, perhiasan, maupun obat-obatan. Karena hasil tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita harus berhemat dan memanfaatkannya dengan bijak. Persebaran hasil bumi dan perairan. Selain kaya akan hasil tambang, luasnya wilayah Indonesia juga menyebabkan Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam yang berasal dari daratan dan lautan. Teman-teman, hutan Indonesia sangat luas dan kaya akan beragam jenis tanaman. Indonesia terkenal dengan beberapa hasil kayunya. Persebarannya antara lain sebagai berikut. Terlihat dalam tabel hasil hutan dan wilayah persebarannya. Kayu jati persebarannya ada di Pulau Jawa, kayu meranti ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu akasia ada di Pulau Jawa, kayu cendana di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, kayu eboni di Pulau Sulawesi, dan rotan di Pulau Sumatera serta Kalimantan. Hasil pertanian, persebaran wilayahnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Padi ada di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan NTB. Kedelai ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jagung ada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Madura, Nusa Tenggara Timur. Ubi kayu atau singkong ada di Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Pulau Madura. Kacang tanah wilayah persebarannya ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Contoh hasil pertanian adalah seperti padi, kedelai, jagung, dan kentang. Hasil pertanian ini biasanya digunakan sebagai bahan pokok makanan sehari-hari. Persebaran hasil perkebunan. Tanaman perkebunan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai berikut, yaitu untuk membuat bahan makanan dan minuman. Contohnya teh, kopi, tebu bisa diolah menjadi gula, kelapa sawit untuk menjadi minyak goreng, dan sagu yang dijadikan sebagai tepung sagu. Kemudian untuk bahan obat-obatan seperti tanaman cengkeh, kunyit, pohon kina, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah bahan baku pembuatan industri. Jadi tanaman karet contohnya ya dapat diambil getahnya untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban. Serta ada kapas, hasil kebun yang juga digunakan untuk bahan pembuatan kain. Untuk persebaran hasil perkebunan, di sini ada tabelnya, teman-teman bisa lihat ya.
Hasil perkebunan teh wilayah persebarannya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tebu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, kopi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta Pulau NTT. Karet ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Nah, dan lain-lainnya teman-teman. Teman-teman bisa baca di halaman 38 di buku enrichment-nya. Selanjutnya adalah persebaran hasil peternakan. Hasil peternakan seperti sapi, kambing, ayam, dan itik dimanfaatkan untuk dikonsumsi dagingnya. Selain itu, sapi dan kambing juga dapat diambil susunya dan kulitnya untuk bahan baku kerajinan. Untuk persebarannya bisa dilihat di tabel. Ini ada sapi. Wilayah persebaran adalah Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, NTB, dan NTT. Kambing dan ayam tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itik tersebar di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Bali, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Terakhir kuda tersebar di Kepulauan Nusa Tenggara. Ikan laut dan ikan air tawar adalah ikan yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, hasil laut lainnya selain ikan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah rumput laut dan kerang mutiara. Rumput laut digunakan sebagai bahan makanan dan juga bahan dalam industri kosmetik dan obat-obatan. Adapun persebarannya, hasil perikanan, wilayah persebarannya, perikanan pantai hampir di seluruh wilayah laut dangkal Indonesia. Perikanan laut dalam seperti tuna dan cakalang ada di perairan sekitar Selat Malaka, Selat Makassar, dan Kepulauan Maluku. Perikanan air tawar seperti lele, gurami, dan ikan mas persebarannya ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah teman-teman, kita sudah belajar mengenal persebaran hasil tambang dan bumi serta laut di Indonesia. Semua yang Bu Arum jelaskan ada di buku enrichment halaman 36-40. Silakan teman-teman baca-baca lagi ya supaya lebih paham. Nah, berdasarkan informasi yang sudah Ibu berikan, coba kita jawab pertanyaan di halaman 41 ya. Jadi tugasnya adalah halaman 41. Nanti silakan dikerjakan dengan teliti, lalu seperti biasa dikumpulkan ke bukunya masing-masing. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semangat ya teman-teman. Sekian dari Bu Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.